Hai, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Parani yang diberkati. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai renungan singkat kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan, bahkan kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Parani, bagaimana kabarnya? Tentu kabar baik. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Maka tentulah keadaan kita selalu dalam kebaikan. Puji Tuhan, renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Yosua 17 ayat 1 dan juga di dalam Yosua 18 ayatnya yang ke-28 dengan perikop atau judul daripada renungan kita pada pagi hari ini yaitu anugerah warisan. Bapak Ibu, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang warisan berarti adalah sesuatu yang berharga yang diberikan atau diturunkan dari orang tua atau seseorang kepada orang-orang yang dikasihinya. Ya, pertanyaannya, apakah pernah di dalam kehidupan kita masih merasa tidak menikmati warisan kita di dalam Kristus? Saudara, Yesus mati di kayu salib untuk memberikan warisan yang sangat besar, yaitu warisan keselamatan, warisan kemenangan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya, di dalam nats kita pada pembacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa tanah itu adalah warisan umat Allah. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel pada saat itu. Dia mengatakan bahwa berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, di sini sekali lagi kita dapat melihat perbedaan besar antara kepemilikan dan milik, bahkan dari penikmatnya atau penerima tanah tersebut, yaitu tanah Israel. Saudara, Israel diberikan kepemilikan tanah itu sebelum mereka menjadikan milik dan menikmati tanah perjanjian itu. Ya, ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, maka dapat dikatakan bahwa kita telah menjadi temannya atau telah menjadi sahabat Allah. Ya, saudara, kita menerima pengampunan, pembenaran, kebenaran Allah dan Roh Kudus. Saudara, menjadi anak Allah tentulah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita memiliki kuasa atas dosa karena Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kemenangan, bahkan dosa itu telah dikalahkan oleh kebangkitannya pada hari ketiga. Yesus bangkit membuktikan, dia menyatakan kuasanya bahwa dia telah mengalahkan maut itu sehingga memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, seringkali kita merasa jenuh, bahkan kadang-kadang kita merasa bosan dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan bahwa kita telah menjadi anak Allah dan kita telah memiliki kuasa atas dosa, dan dosa telah dikalahkan oleh Allah. Saudara menang, kita menang atas kejahatan dalam hidup kita selama ini. Maka dari itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kita mari tetap terus kita pegang setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seluruh janji Allah menjadi milik atau menjadi bagian setiap kita. Itu merupakan warisan yang Tuhan berikan, bahkan yang kita miliki di dalam Kristus. Tetapi mungkin sering kita mengalami sesuatu yang tidak menjadikan itu milik kita. Bahkan juga dengan penuh menikmati berkat semua hal dalam hidup kita,
kita kadang-kadang mulai tidak merasakan warisan itu dalam kehidupan kita. Ya, saudara, di sini Allah berkata bahwa sebagai hasilnya, yaitu kepada umatnya, yaitu bangsa Israel atau setiap kita, untuk tetap mendapatkan warisan itu. Sadarkah kita bahwa Allah telah memberikan semuanya ini kepada kita? Apa yang mesti kita tunggu? Apa yang harus kita nanti-nantikan, saudara? Jaminan itu sudah disediakan bagi kita. Ya, mungkin kita telah memberikan hidup kita kepada Yesus. Tetapi, sudahkah kita mengizinkan Yesus bekerja dan bertata dalam kehidupan kita? Ya, dari hal ini kita dapat memiliki setiap aspek atau cara hidup kita dalam menyikapi setiap kebaikan atau warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus menulis bahwa saudara dan saya perlu menawan setiap pikiran untuk tunduk kepada Kristus. Biarlah kita mengundang Kristus berperkara dalam kehidupan kita di atas setiap pikiran kita. Kemenangan mungkin langsung akan tertuju kepada kita ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam hal lain, mungkin kita berharap bahwa kita harus menyingkirkan penolakan yang terkecil di dalam kehidupan kita sekalipun. Ya, ketika Israel telah menerima tanah sebagai anugerah dari Tuhan, kita juga telah menerima di dalam Yesus setiap berkat rohani. Pertanyaannya adalah berapa lama lagi kita akan bermalas-malasan sehingga tidak menjadikan anugerah ini menjadi milik atau warisan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, warisan telah diberikan kepada kita, yaitu jaminan keselamatan. Sehingga penting bagi kita untuk mengundang Kristus dalam kehidupan kita, sehingga warisan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, renungan kita sampai di sini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat memerdekakan kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui anakmu Yesus Kristus dengan setiap berkat rohani. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami mulai saat ini hingga bahkan hari-hari kami selanjutnya untuk menjadikan kami milik-Mu akan apa yang sudah dimiliki oleh iman melalui Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.